slide-nya ya. Hanya yang nanti yang logika 2B itu saya sedang mengadakan perubahan, terutama contoh bagaimana mengerjakan soal-soal tentang perlawanan supaya nanti itu jelas ya. Saya kira kemarin kita sudah sampai pada tahap akhir penjelasan tentang putusan ya. Jadi kemudian kalau saya petakan ya, kalau kita berbicara tentang, jadi putusan itu pada prinsipnya kan dua konsep yang mau digabungkan ya dalam logika itu. Konsep yang pertama itu disebut sebagai subjek, konsep yang kedua itu disebut sebagai predikat ya. Kemudian putusan atau statement atau pernyataan atau premis itu ya kemudian mau menghubungkan kedua ide atau konsep ini, dan kemungkinannya hanya dua. Apakah subjek itu mengafirmasi predikat atau subjek menegasi predikat ya. Maka pengertian subjek dan predikat logis tentu berbeda sama sekali dengan subjek dan predikat dalam gramatik atau dalam tata bahasa. Itu yang harus Anda pegang ya. Jadi subjek dan predikat di dalam logika itu sebenarnya hanya menunjukkan bahwa satu itu adalah term atau konsep pertama ya yang ada di depan yang disebut sebagai term subjek, dan yang kedua itu term predikat, dan keduanya mau dihubungkan. Jadi kemudian ya kalau kita melihat unsur-unsur dari putusan ya, kalau kita melihat dari kuantifikator atau dari jumlah subjeknya, maka kemudian kita akan mendapatkan putusan yang bersifat universal ya, dan putusan yang bersifat partikular ya. Maka kemudian kalau dilihat, kalau kita melihatnya dari term subjeknya, jadi ini unsur yang pertama ya. Jadi jumlah dari term subjek itu ada jumlah yang universal, artinya semua subjek menyangkut seluruh konsep itu, atau yang kedua adalah sebagian partikular ya. Dan Anda mungkin bertanya kemudian kita kan pernah mempelajari ada term singular ya. Itu masuk di mana? Itu masuknya di partikular sebenarnya ya. Jadi kemudian yang kita pelajari dulu sebagai subjek yang singular itu masuknya sebagai term yang partikular juga begitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari jumlah subjeknya. Unsur yang pertama. Lalu unsur yang kedua itu adalah afirmasi atau negasi ya. Dan kemudian di situ kita mendapatkan afirmatif dan negatif gitu ya. Maka kemudian kalau dilihat yang kedua ini, kemudian kita membedakan. Kalau tadi itu universal, ada kemungkinan bahwa semua itu diafirmasi, itu berarti kita menyebutnya sebagai putusan A ya. Semua dinegasi oleh predikat, jadi semua subjek itu dinegasi oleh predikat, itu artinya E ya. Kalau sebagian itu diafirmasi itu I, dan sebagian itu dinegasi itu O. Maka kemudian kita mendapatkan dari dua unsur tadi itu, unsur yang pertama kuantifikator atau jumlah dari subjek itu, kita mendapatkan universal dan partikular. Kemudian dari situ kemudian kita mendapatkan yang unsur yang kedua itu dari kualitas hubungan antara subjek dan predikat ya, itu kemudian menjadi afirmatif dan negatif ya. Dan kemudian kita mendapatkan 4 bentuk putusan dalam logika tradisional, yaitu A, E, I, O. Kemudian ada persoalan yang kemarin terakhir saya perkenalkan itu, yang juga harus kita lihat itu adalah jumlah dari predikatnya ya. Predikat ini universal atau partikular. Didistribusikan, kalau didistribusikan itu artinya
universal atau tidak didistribusikan, atau tidak didistribusikan itu artinya partikular ya. Maka kemudian ada hubungan sebenarnya kalau kita melihat term predikatnya, kalau putusan itu afirmatif A dan I, itu kemudian dia menjadi partikular. Kalau kemudian term predikatnya itu dalam putusan yang negatif, ya, yang negasi, term predikatnya itu malah menjadi universal, gitu ya. Maka sebenarnya bagan distribusi term ini sebenarnya hanya menyingkat dari seluruh ciri-ciri dari apa itu putusan A, E, I, O, ya. Saya ulangi, A dan E itu kalau dilihat dari jumlah term subjeknya itu universal, ya. I dan O itu term subjeknya itu tidak didistribusikan berarti partikular, ya. Kemudian dari sini kemudian kita dari kualitas hubungan antara subjek dan predikat, afirmatif itu A dan I, negatif itu E dan O. Lalu kemudian sekarang kalau kita bicara tentang luas term predikat di dalam putusan afirmatif, term predikatnya itu partikular. Di dalam putusan negatif E dan O, term predikatnya itu universal. Ini dulu yang harus kita pegang sebelum kita kemudian masuk pada bagian yang akan saya jelaskan berikut ini, yaitu tentang tentang penyimpulan langsung, dan ada dua bentuk yang ingin saya perkenalkan itu di slide 2B ya. Itu adalah oposisi dan oposisi atau perlawanan dan pembalikan ya. Pembalikan terlebih dahulu nanti akan kita pelajari. Apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini? Mungkin kalau masih ada yang bingung, coba saya lihat apakah ada yang bertanya. Bentar. Apakah ada yang raise hand? Belum ya? Gerard, gimana Gerard? Iya, baik. Gerard. Terima kasih, Romo. Sebetulnya pertanyaan saya itu tentang kata itu. Ini betul-betul membuat saya sangat kebingungan, sering membuat saya kebingungan kata itu, di mana itu kan bisa dipakai buat dua fungsi ya Romo. Untuk spesifik itu maksudnya satu orang atau satu binatang atau satu benda begitu. Bisa juga itu sebagai pengganti adalah. Nah, misalnya di sini saya temukan di nomor 7 yang soal bab 4 ini. Di nomor 7 ini dikatakan yang menaikkan harga beras itu spekulan. Nah, ini menurut saya agak ambigu. Maksudnya beras itu maksudnya beras yang merek itu atau yang menaikkan beras itu pasti spekulan gitu Romo. Jadi apakah ada tips untuk mengetahui itunya itu untuk spesifik satu benda tertentu atau itu sebagai pengganti adalah gitu Romo. Makasih Romo. Kebanyakan sih dalam banyak konteks sebenarnya pengganti adalah ya. Kalau yang saya tunjukkan sebenarnya misalnya saya menunjukkan anjing itu ketika kita dalam biasanya itu baru kita gunakan ketika kita dalam konteks conversation gitu ya. Nah, itu biasanya itu baru spesifik kemudian menjadi putusan yang singular kan. Anjing itu menggonggong ya. Dalam arti kalau kita menunjuk anjingnya yang sedang menggonggong, si Blacky misalnya, itu berarti ya singular. Artinya kemudian putusannya partikular di situ kan. Tetapi pada umumnya sebenarnya kalau kita konteksnya itu lebih umum, biasanya itu kata itu menunjuk sebagai pengganti adalah kalau dalam bahasa Indonesia.
secara prinsip saya kira bisa dipegang seperti itu ya, dan kemudian nanti coba saja diterapkan di dalam latihan-latihan supaya Anda bisa membedakan itu dengan lebih baik, itu saja ya. Nasihat saya seperti itu dulu ya. Melati, silakan. Iya Romo, jadi pertanyaan saya itu adalah bagian proposisi I partikular afirmatif dan proposisi O partikular negatif. Oke. Kan saya baru mengerjakan soal latihannya kan baru di nomor K sampai nomor 7 yang K itu. Jadi tadi pas lagi ngerjain tuh saya agak kebingungan di soal nomor 6 dan 7. Ini boleh bahas soal nggak Romo? Atau nanti nggak apa-apa, sebentar nggak apa-apa untuk melihat persoalanmu. Sebentar, itu di halaman berapa? Halaman 115 Romo. Saya baru ngerjainnya baru yang K doang. Baru ya. Oh, yang K ini ya, oke. Jadi semalam saya ngeringkas. Nah, jadi saya bingungnya itu di soal nomor 6 dan 7 ini kan mirip-mirip. Ada kalau 6 itu pernyataannya ada mahasiswa yang sungguh pandai membuat ikhtisar. Kalau yang 7 itu kebalikannya. Nah, yang saya bingungkan itu bentuknya dari nomor 6 atau 7 ini dengan soal nomor 3. Darus itu juara pingpong tuh. Yeah. Nah, kalau di jawaban saya sih Romo sementara ini kalau nomor 3 itu yang Darus atau Darius itu juara pingpong adalah proposisi partikular negatif karena subjeknya kan Darius dan itu hanya merujuk kepada si Darius itu, termnya singular. Kalau predikatnya juara pingpong, saya bikin itu predikatnya universal karena alasannya adalah juara pingpong itu kan banyak ya, bukan hanya Darius saja yang dia itu juara pingpong, tapi ada orang lain gitu. Kecuali kalau spesifik mengatakan juara pingpong dalam Olimpiade Tokyo 2020, contohnya seperti itu. Nah, yang membuat saya bingung itu dengan soal nomor yang 6 tadi, ada mahasiswa yang sungguh pandai membuat ikhtisar. Itu kan sama juga dia tidak menjelaskan secara spesifik membuat ikhtisar itu. Jadi saya bingung sebetulnya itu yang nomor 6 itu masuk ke dalam partikular negatif, predikatnya universal, atau justru dia masuk ke dalam partikular afirmatif, predikatnya partikular. Seperti itu, Romo. Sebentar, nomor 3 dulu. Kenapa itu negatif? Maaf Romo. Pendapat saya atau Romo dulu yang mau? Kalau menurut saya dari situ juara pingpong itu tidak ada kata tidak kan? Kenapa kamu kategorikan negatif? Jadi subjek dan predikat ya. Kalau itu diafirmasi, jadi Darius itu juara pingpong. Jadi kata Darius, konsep Darius dan ide juara pingpong itu diafirmasi gitu loh. Yang negatif itu kalau Darius itu bukan juara pingpong. Nah, itu baru negatif gitu loh. Itu yang paling mendasar ya, yang kamu jangan kemudian bingung ini universal atau partikular predikatnya, tetapi yang pertama-tama menentukan afirmatif atau negatif itu ada kata tidak di penghubungnya tidak, kualitasnya itu ada kata tidak atau sebaliknya. Nah, kalau tidak ada kata tidak berarti itu jelas afirmatif gitu ya. Maka dari situ juara pingpong itu adalah coba ini apa berarti? Singular kan ya? Ya. Kalau singular berarti partikular kan? Berarti ini adalah keputusan, berarti kan antara A dan I kan? Tetapi pasti I karena itu partikular gitu ya. Ya. Betul. Maka dengan bekal seperti itu, kamu sebenarnya dengan mudah mengerjakan perbedaan 6 dan 7. Ada yang mahasiswa yang sungguh pandai membuat ikhtisar. Ada mahasiswa yang sungguh pandai membuat membuat ikhtisar kan bisa diubah menjadi beberapa mahasiswa, tidak semua mahasiswa kan, beberapa mahasiswa sungguh pandai membuat ikhtisar ya. Beberapa mahasiswa pandai membuat
ikhtisar. Jadi ada beberapa mahasiswa dan pandai membuat ikhtisar. Afirmatif atau negatif? Yang pandai membuat ikhtisar itu afirmatif, kalau tidak membuat ikhtisar kopulannya negatif. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi yang nomor 7 itu beberapa mahasiswa tidak pandai membuat ikhtisar, itu pasti adalah kalau tadi I maka ini adalah O begitu loh. Ya, coba itu pelan-pelan Anda harus membiasakan dulu mana A, E, I, O ya. Dan caranya itu untuk menyebut A, E, I, O itu, nah Anda hanya perlu menentukan dua hal ya. Pertama, term subjeknya itu universal atau partikular. Lalu yang kedua, kualitas dari kopulanya. Kopula itu yang dimaksud adalah ya ada kata tidak enggak antara subjek dan predikat itu gitu loh ya. Itu saja yang dipegang ya. Maka kalau A dan E itu berarti term subjeknya universal ya. Kalau I dan O itu term subjeknya itu partikular ya, maka kemudian disebut partikular. Nah, kemudian afirmatif negatif itu adalah sifat dari kopulanya, mengafirmasi atau menegasi gitu ya. Ya, tolong itu dikerjakan pelan-pelan ya. Ya sambil ya saya kalau Anda melihat sebentar bahan UTS ya, kita masuk ke sana ya. Ya K ini termasuk yang harus Anda kerjakan ya. Mana sebentar. Jadi kalau latihan bab 3 itu A tentu terus harus Anda kerjakan, itu adalah B, ya C itu bisa coba Anda kerjakan, tapi mungkin dilewati dulu C karena itu terlalu panjang ya, menjadi agak sulit. Yang saya wajibkan ini saja, B, E, dan K, itu dulu saja. B, E, dan K ya. Dan kemudian semuanya Anda harus menentukan untuk melatih sampai pada itu putusan A, E, I, O. Jadi tentukan itu ya. Lalu kemudian nanti yang di K itu kemudian Anda juga harus menentukan luas predikatnya setelah menentukan apakah A, E, I, O begitu. Jadi itu sekaligus yang harus Anda kerjakan ya. Saya ulangi berarti B, E, dan K itu yang nanti juga akan menjadi bahan UTS ya. Oke Melati, sementara itu dulu. Baik Romo, terima kasih sudah jelas. Sekarang saya lanjutkan ke bagian berikut ya. Kita sekarang masuk pada pelan-pelan kita masuk pada penyimpulan langsung ya. Nah, coba saya angkat dulu. Saya akan logika 2B ya. Oke. Nah, nanti yang logika 2B nanti kepada akhir kuliah akan saya perbarui ya. Jadi yang akan mendapat tambahan di situ adalah contoh soal oposisi. Oke, saya perlihatkan dulu slide-nya, kita sampai di mana. Jadi kalau kita melihat lagi diagram kegiatan akal budi manusia ini, kita sudah sampai pada tahap kedua kan, putusan. Dalam logika istilahnya proposisi, di dalam bahasa itu disebut sebagai kalimat. Ya. Lalu kemudian dalam tahap ketiga, ketika sudah ada proposisi-proposisi ya, kemudian kita berusaha menghubungkan dua proposisi ya, dan itu yang disebut sebagai penalaran atau penyimpulan atau inferensi dalam bahasa Inggris ya. Sama saja, dan di situ kemudian kalau di dalam bahasa itu kita sudah membuat suatu apa yang disebut sebagai argumen ya. Karena kemudian dari kalimat yang satu ke kalimat yang lain, kita kemudian membuat inferensi, membuat penyimpulan ya. Dan disitulah kemudian biasanya argumentasi itu
adalah misalnya dari premis mayor dan premis minor yang dihubungkan, kemudian orang mendapatkan sesuatu yang baru ya. Ini penjelasan saya itu di bagian ini memang sangat singkat. Di bagian ini saya tidak menjelaskan secara detail ya, tetapi keterangan yang saya acu itu adalah di dalam bab 4 dari logika ilmu menalar ya, tentang penyimpulan langsung. Jadi Anda bisa melihat di sana. Jadi dalam tahap inferensi ini sebenarnya apa yang kita lakukan? Di dalam halaman 121 itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan inferensi atau penyimpulan atau penalaran itu adalah kegiatan manusia yang dari pengetahuan yang telah dimiliki dan berdasarkan pengetahuan itu bergerak ke pengetahuan baru. Jadi ini tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang baru dari pengetahuan yang lama. Artinya dari suatu premis tertentu, kemudian kita mau kemudian sampai pada kesimpulan, dan kesimpulan itu isinya adalah sesuatu pengetahuan yang baru kalau dibandingkan premis. Letak kebaruannya di mana? Letak kebaruannya itu adalah bahwa mungkin di dalam premis yang satu, ya, itu sebenarnya sudah dinyatakan di dalam premis ya, tetapi tidak eksplisit. Nah, salah satu caranya adalah mengeksplisitkan apa yang sebenarnya sudah dikatakan di dalam premis itu. Maka kemudian di situ dalam kalau kita satu persatu mempelajari ya apa itu penyimpulan. Jadi itu adalah kegiatan manusia, artinya kegiatan pikiran kita ya, dan asalnya itu adalah dari pengetahuan yang kita miliki. Titik pangkal setiap pemikiran itu adalah pengetahuan yang telah ada, maka itu kemudian disebut sebagai premis ya, dan titik pangkal itu bisa berupa pengetahuan tentang fakta-fakta atau juga asumsi ya, macam-macam ya. Lalu berdasarkan pengetahuan itu ya, jadi pengetahuan yang kita miliki itu, kita kemudian sampai pada pengetahuan bergerak ke pengetahuan baru. Jadi ada proses bergerak di sana ya. Dan bergerak ini bisa sifatnya itu adalah deduksi, artinya dari pengetahuan umum ke pengetahuan yang lebih khusus ya. Misalnya kalau dalam silogisme kategoris ya, semua manusia itu berakal budi ya. Melki adalah manusia, jadi Melki itu berakal budi ya. Nah, Anda kan melihat di situ bahwa itu deduksi dari pengetahuan umum semua manusia, kemudian diterapkan pada seorang manusia yang bernama Melki. Jadi ada pengetahuan baru di sana. Melki itu termasuk bangsa manusia ya. Maka kemudian Melki itu juga berakal budi, misalnya seperti itu. Atau lewat geraknya itu bisa lewat induksi dari pengetahuan yang khusus ke pengetahuan yang umum. Artinya kemudian misalnya dari penelitian-penelitian yang konkret di dalam laboratorium ya, orang kemudian bisa membuat suatu kesimpulan umum. Itu adalah juga sesuatu yang baru ya. Dan pengertian baru itu adalah kemajuan dalam menyadari dan membuktikan kebenaran ya. Nah, lalu kemudian kita akan sampai pada apa yang disebut, jadi penyimpulan itu ada dua jenisnya ya. Oke, sekarang semuanya kemudian kita harus bertitik tolak pada yang sudah kita pelajari dari premis-premis itu. Seperti itu semuanya, ini hanya ringkasan ya. Jadi semuanya sudah saya katakan, silakan dilihat saja. Jadi kalau dari kuantitas subjek itu kita mendapatkan universal dan partikular, kualitas hubungan subjek dan objek afirmatif dan negatif. Sekali lagi yang harus kita kuasai itu mana yang A, mana yang E, mana yang I, mana yang O. Ya. Lalu kemudian ya ini lagi juga ya. Ini sebenarnya mau menunjukkan terutama term predikatnya. Yang perlu Anda catat di sini adalah kalau proposisinya itu afirmatif A dan I, maka
term predikatnya partikular, E dan O term predikatnya justru universal. Oke. Jadi itu sudah saya jelaskan lagi tadi. Nah, sekarang kita sampai pada oke, sebelum pada pembalikan ya. Ini Anda bisa mempelajari bahwa ya ini termasuk yang disebut sebagai inferensi inferensi langsung ya. Jadi penyimpulan langsung apa artinya ya? Penyimpulan langsung itu adalah ya bertitik tolak dari satu premis. Sebenarnya yang kita lakukan dalam penyimpulan langsung itu biasanya hanya ada satu premis, lalu kemudian subjek dan predikatnya itu hanya kita balik gitu ya. Yang tadinya subjek kita jadikan predikat, yang jadinya predikat kita jadikan subjek. Ini yang disebut sebagai pembalikan ya. Atau oposisi. Kalau oposisi itu kemudian nanti sangkut pautnya terutama adalah lebih kompleks ya. Nanti itu juga penyimpulan langsung. Jadi kemudian nanti yang kita pelajari itu adalah tidak dibalik sebenarnya ya. Yang tadinya subjek dan predikat menjadi subjek dan subjek menjadi predikat itu pembalikan. Tetapi kalau dalam oposisi atau perlawanan itu penyimpulan langsungnya itu adalah kalau kita membuat statement satu hal, maka kemudian kita melihat bahwa ada beberapa jenis perlawanan yang perlu kita ketahui. Ada yang namanya kontradiktoris, ada yang namanya kontraris dan subkontraris, dan ada yang namanya subaltern. Yang masing-masing itu punya ciri-ciri sendiri ya. Yang paling bertolak belakang itu adalah perlawanan yang disebut sebagai kontradiktoris ya. Tapi itu nanti kita tunda ketika kita membicarakan tentang perlawanan. Tapi kalau pembalikan, jadi sekarang kita masuk di situ ya. Membalik suatu putusan itu berarti menyusun suatu putusan baru dengan jalan menggantikan subjek dan predikat ya. Sedemikian rupa hingga yang sebelumnya menjadi subjek sekarang menjadi predikat dan yang sebelumnya predikat menjadi subjek ya, sudah saya jelaskan tadi, dengan tidak mengurangi kebenaran isi putusan itu. Nah, yang saya tekankan di sini adalah aspek bahwa dalam pembalikan itu yang harus kita perhatikan adalah bahwa ketika dibalik kemudian tetap sama luasnya begitu ya. Maka kemudian misalnya sekarang kita contoh yang kemarin kalau saya mengatakan ikan itu adalah binatang ya. Itu putusan apa itu? Ya. A, Romo. A ya, benar. Ya. Semua ikan itu binatang, berarti semua ikan itu binatang ya. Sekarang kalau saya balik ya, subjeknya kan ikan, predikatnya binatang. Maka kemudian kalau dibalik binatang itu mau saya jadikan menjadi subjek. Ya. Kalau kemudian saya ubah menjadi semua binatang itu adalah ikan, apa ada yang salah dengan proses pembalikan ini? Salah, Romo. Salah, Romo. Karena yang awalnya predikatnya itu semua ikan adalah binatang. Nah, binatangnya di situ kan itu partikular. Jadi ketika dibalik ke depan, dia harusnya menjadi partikular juga. Jadi salah satu jenis binatang adalah seluruh ikan. Begitu, Romo? Tidak perlu Anda mengatakan seluruh ikan ya. Salah satu jenis binatang atau beberapa binatang itu adalah ikan namanya gitu kan. Ya. Jadi itu hanya sekelompok saja karena ya itu makanya kita harus menguasai dulu bahwa term predikat itu partikular ya. Karena kalau putusan A kalau dibalik itu hanya bisa menjadi putusan I gitu ya. Kenapa? Karena term predikatnya itu partikular. Ketika dibalik
Maka akan salah kalau kita kemudian mengatakan bahwa seperti yang saya katakan tadi, semua binatang itu adalah ikan. Jelas ada yang salah di sana kan? Kita mungkin Anda akan langsung pasti salah itu. Tapi kan kemudian kalau dijelaskan secara logika, kesalahannya di mana, dan ini yang membantu adalah hukum pembalikan. Hukum pembalikan itu kemudian yang kita pelajari adalah putusan A misalnya kalau dibalik itu tidak bisa kemudian tetap menjadi A, tetapi harus menjadi I, begitu ya. Jadi itu adalah contoh bagaimana kemudian kita harus mempelajari hukum pembalikan itu, ya. Nah, kemudian jadi jelas ya bahwa membalik itu artinya yang predikat dijadikan subjek, yang subjek dijadikan predikat, maka yang harus diperhatikan adalah predikatnya ini universal atau partikular. Itu yang harus kita ketahui dulu kan. Karena kalau tidak, kemudian kita jatuh pada kesalahan logis yang disebut sebagai latius hos ya. Artinya latius hos itu adalah bahwa kemudian yaitu kebenaran tadi itu, kebenaran pernyataan di dalam kesimpulan itu kemudian menjadi lebih luas dari kebenaran di dalam premisnya. Itu yang disebut sebagai latius hos. Dan itu di situ kemudian ada kesalahan logis. Karena sebenarnya kalau dibalik ya harusnya tetap sama luas atau ekstensi dari masing-masing konsep itu ya. Maka pembalikan dari ikan itu adalah binatang, bukan semua binatang itu adalah ikan, tetapi beberapa binatang itu adalah ikan, begitu ya. Nah, maka kemudian hukum pembalikan yang pertama yang paling penting itu adalah ini ya, bahwa proposisi A itu hanya boleh dibalik menjadi proposisi I. Nah, ini sebenarnya ya tadi itu penjelasannya adalah kenapa? Karena A, term predikatnya itu, kata binatang itu adalah partikular gitu ya. Predikatnya partikular, maka ketika dibalik, ketika dia menjadi subjek, ya dia tetap harus partikular. Maka dia hanya bisa menjadi ada binatang yang bernama ikan misalnya. Beberapa binatang itu adalah ikan. Itu kalau A. Maka kemudian yang kedua, bagaimana dengan E? Nah, E itu boleh dibalik menjadi proposisi E atau O. Nanti saya tunjukkan contohnya ya. Sementara hukumnya saya jelaskan dulu di sini ya. Kita lihat satu persatu. Lalu proposisi I itu hanya dapat dibalik menjadi I juga karena seperti layaknya A ya. I itu adalah afirmatif, maka kemudian term predikatnya itu partikular, maka ketika dibalik dia hanya menjadi partikular. Nah, yang harus diperhatikan juga adalah bahwa proposisi O itu tidak dapat dibalik ya. Nanti Anda mungkin akan bertanya mengapa muncul hal ini ya? Kenapa proposisi O itu tidak dapat dibalik? Kenapa hanya E yang boleh dibalik, tetapi bukan yang O? Nanti kita lihat bersama kenapa tidak dapat dibalik. Nah, sekarang coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, itu sudah saya katakan contohnya, ya ini, yang saya sebutkan di halaman 126 di bukunya Logika Ilmu Nalar itu adalah semua jenderal itu manusia. Kalau dibalik menjadi seperti apa? Ada yang... Beberapa manusia itu jenderal. Bentar ya. Semua manusia itu jenderal. Oh iya. Beberapa jenderal. Ini salah ini. Ini beberapa manusia itu jenderal. Iya, ini saya salah menyebutnya ya. Jadi kalau dibalik harusnya ini beberapa manusia itu jenderal. Tolong dikoreksi ya ini ya, saya salah. Kalau setiap pencuri manusia, maka kemudian jadinya beberapa manusia adalah pencuri.
beberapa manusia itu pencuri. Kalau saya mengatakan setiap manusia itu pencuri, salah kan? Kenapa? Salah, Romo. Ya, kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Sebentar. Kok saya kehilangan sebentar. Saya tidak bisa mengakses maaf. Saya keluar dulu ya. Oh ini. Siapa tadi? Kenapa salah? Ada yang menunjukkan tangan? Saya Romo. Siapa? Felician. Iya. Silakan Felician. Saya itu waktu dibalik itu jadi luas predikatnya itu lebih besar daripada luas subjek. Iya. Jadi kalau menjadi semua, sebentar ya, saya turunkan dulu. Saya masukkan dulu lagi. Ya, jadi kalau kemudian setiap manusia itu pencuri itu salah, karena harusnya menjadi beberapa manusia itu pencuri. Karena manusia di sini adalah partikular ya. Sekarang kalau ini, kaum sosialis memperjuangkan kemakmuran rakyat. Kalau kemudian diklaim, jadi yang memperjuangkan rakyat itu pasti kaum sosialis, benar apa salah di sini? Salah, Romo. Salah. Kenapa? Romo. Karena nggak tentu juga. Belum tentu, Romo. Belum pasti, Romo, kalau kaum Kan sosialis sosialis partikular. Karena jadi ada harusnya kalau dibalik seperti apa? beberapa kaum orang-orang yang memperjuangkan beberapa kaum yang gimana ya? Beberapa kaum sosialis memperjuangkan kemakmuran rakyat. Nah, salah itu. Anda belum balik. Beberapa orang yang memperjuangkan kemakmuran rakyat. Mana subjeknya? Kaum sosialis ya. Kaum sosialis, Romo. Predikatnya Kemakmuran rakyat. memperjuangkan kemakmuran rakyat. Maka kemudian Anda harus membaliknya menjadi beberapa pihak yang memperjuangkan rakyat itu adalah kaum sosialis. Tapi tidak, kalau saya mengatakan bahwa yang memperjuangkan rakyat itu pasti kaum sosialis, tidak benar. Berarti kan ini semua yang memperjuangkan rakyat adalah kaum sosialis, begitu kan? Harusnya kan hanya beberapa yang memperjuangkan rakyat itu kaum sosialis. Bisa juga orang yang non sosialis juga bisa memperjuangkan rakyat, begitu kan logikanya? Ya. Jadi seperti itu, ya. Dan ini kelihatannya sederhana ya, tapi orang bisa kemudian bingung untuk membalik. Jadi begini, kalau Anda membalik, ya, Anda harus melihat dulu mana subjek, mana predikatnya, ya. Kemudian kemudian yang dulunya predikat Anda jadikan subjek, ya. Misalnya semua jenderal itu manusia, subjeknya itu semua jenderal, dan kemudian predikatnya manusia. Maka kemudian kalau dibalik itu manusia yang harus menjadi subjek, dan kemudian predikatnya semua jenderal. Maka kemudian Anda harus berpikir, menulis jawabannya adalah bahwa manusia, subjek, manusia itu jenderal. Semua manusia itu jenderal pasti salah. Kemudian Anda mengatakan beberapa manusia adalah jenderal, begitu ya. Itu caranya membalik, ya. Itu harus Anda hati-hati. Jadi nanti misalnya kalau kemudian Anda membaliknya seperti tadi ya, kaum sosialis memperjuangkan kemakmuran rakyat, salah. Kenapa salah?
karena tidak semua yang memperjuangkan kemakmuran rakyat itu kaum sosialis. Yang benar seperti apa? Misalnya ada pertanyaan seperti itu, kemudian Anda menjawab beberapa kaum sosialis memperjuangkan kemakmuran rakyat. Ya salah jawaban Anda. Jawaban Anda salah. Yang benar kan harusnya kalau dibalik menjadi beberapa yang memperjuangkan kemakmuran rakyat itu adalah kaum sosialis, ya. Maka kelihatannya sederhana ya, tapi Anda harus kemudian melatih nanti ya. Latihannya di mana ya, kemudian nanti akan saya perlihatkan setelah teorinya ini habis ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua itu adalah proposisi E. Itu bisa dibalik menjadi proposisi E atau O, sama-sama benarnya. Contohnya, anjing itu bukan kucing, anjing ini general ya. Anjing itu adalah binatang yang bukan kucing, gitu kan? Maka kemudian kalau dibalik ya, kucing itu bukan anjing. Ya. Ini adalah proposisi E tetap jadi E, atau beberapa atau ya E menjadi E biasanya ya. Tapi kalau menjadi O atau beberapa kucing itu bukan anjing juga ya sebenarnya masih benar juga gitu ya. Nah, proposisi I hanya dapat dibalik menjadi proposisi I lagi. Saya kira juga ini contohnya ada buah-buahan yang merah. Kalau dibalik menjadi seperti apa? Siapa? Tolong dibalik. Ada beberapa hal yang merah itu berupa buah-buahan. Bisa. Jadi kan ini kalau jadi ada barang-barang yang merah yang merupakan buah. Beberapa barang yang merah, yang berwarna merah itu adalah buah. Bisa seperti itu ya. Oke, ini I menjadi I. Jadi tolong diperhatikan bahwa kalau membalik itu yang predikat jadi subjek, yang subjek jadi predikat. Kalau kemudian yang subjek tetap jadi subjek, hanya Anda ganti beberapa, tetap subjek, itu berarti salah. Kalau kemudian Anda membaliknya beberapa buah itu merah, ya itu belum dibalik itu. Itu adalah ekuivalen dengan ada buah-buahan yang merah. Ya. Terakhir, proposisi O itu tidak dapat dibalik. Kenapa? Ya, sebenarnya bisa dijelaskan dengan contoh seperti ini. Ada manusia yang bukan dokter. Beberapa manusia itu bukan dokter kan? Ada yang mahasiswa, ada yang profesi-profesi yang lain, insinyur dan sebagainya ya. Nah, coba sekarang predikatnya coba Anda balik. Kalau kemudian beberapa dokter itu bukan manusia atau dokter itu bukan manusia, nah ini tidak bisa. Jadi memang ini khas dari O itu memang tidak dapat dibalik. Gerard bertanya mengapa? Kenapa kalau E itu dapat dibalik sementara O itu tidak dapat dibalik ya? Saya juga belum memikirkan kenapa, tetapi saya hanya mendapatkan bahwa kalau kita berusaha membalik bagaimanapun ya, itu pasti kemudian akan menjadi aneh hasil pembalikannya begitu ya. Atau kalau kemudian disebutkan di dalam buku Logika Ilmu Menalar halaman 127 ya, jika keputusan O itu dapat dibalik dengan tidak menelurkan kesimpulan, hal itu secara kebetulan saja. Ya. Kan begini, untuk membalikkan putusan kerap kali perlu menjabarkan kalimat terlebih dahulu menjadi bentuk logis subjek sama dengan predikat. Ya. Hal ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan seperti anjing itu menggigit tuannya, jadi tuan itu menggigit anjingnya misalnya. Anjing itu menggigit tuannya.
Jadi mana subjeknya, mana predikatnya, kemudian hubungan subjek dan predikat itu seperti apa, itu yang harus yang disebut sebagai bentuk logis subjek dan predikat itu harus dikembalikan secara jelas gitu ya. Baru kemudian kita mengadakan pembalikan, mana subjek mana predikatnya, yang predikat kita jadikan subjek, yang subjek kita jadikan predikat. Nah, dalam hal proposisi O, nah itu memang ya tidak dapat dibalik gitu ya. Kalau dibalik selalu akan menjadi aneh. Contoh kedua misalnya ya, di dunia ini banyak manusia yang bukan orang Indonesia. Subjeknya apa? Subjeknya Dunia ini banyak. Di dunia ini banyak manusia. Banyak manusia di dunia ini. Itu adalah subjek ya. subjek. Kemudian bukan orang Indonesia. Bukan itu adalah Negasi. Kopula, negatif ya. Negasi. Predikatnya orang Indonesia. Oh. Nah, gimana Anda mau membalik ini? Kalau dibalik misalnya seperti ini, ada banyak orang Indonesia yang bukan manusia. Nah, kemudian kan menjadi bukan manusia di dunia, kan menjadi aneh. Ini dari contoh-contoh ini saja bagi saya menjadi jelas bahwa O itu selalu tidak dapat dibalik. Karena kalau dibalik kemudian akan muncul keanehan. Ya. Mungkin itu dulu. Mungkin Gerard bisa mengemukakan apa yang kemarin dikatakan dalam email. Silakan, Gerard. Iya, baik, terima kasih Romo. Jadi sebetulnya yang saya bingung itu seperti yang kemarin saya kirim di sini ya. Misalnya kalau contohnya itu si Budi bukanlah dokter, misalnya begitu. Nah, Ya. kalau dibalik, seandainya kita balik begini, seluruh dokter pasti bukanlah si Budi. Itu menurut saya bisa, Romo. Jadi dari seluruh dokter tuh pasti nggak ada si Budi ini gitu. Si Budi yang ini maksudnya bukan semua orang yang namanya Budi gitu. Dari seluruh dokter pasti nggak ada si Budi gitu. Itu nggak bisa, Romo. Sebentar. Contoh Anda kan singular ya kemudian ya. Iya. Memang dimasukkan ke partikular, tetapi sebenarnya kalau O yang sebenarnya ya kalau dalam hal itu ya. Nah, kalau saya akan mengatakan bahwa ya mungkin kesimpulannya masih make sense gitu ya, tetapi tetap saja bahwa O itu tidak dapat dibalik. Itu saya tetap mengatakannya seperti itu sih pada umumnya gitu ya. Artinya kalau kesimpulannya mungkin masih make sense, tetapi dari situ kemudian kita tidak bisa mengatakan bahwa dengan begitu semua hasil adik punya ini. Oh itu dapat dibalik gitu loh. Kamu tunjukkan yang lain, contoh yang lain yang kamu sebutkan. Contoh yang lain. Saya belum membuat sih, Romo. Atau mungkin dari contoh di sini aja ya. Ada banyak orang Indonesia yang buka mana? Coba dari situ aja. Anda coba. Dunia ini banyak manusia yang bukan orang Indonesia. Kalau seandainya dibalik berarti dari seluruh orang Indonesia, gimana nih? Dunia ini yang bukan orang Indonesia. Bingung kan? Dari seluruh, iya bingung Robo. Ya itulah makanya pada prinsipnya menurut saya itu memang tidak dapat dibalik, itu saja yang kita pegang gitu ya. Maka terutama pada yang sungguh-sungguh partikular gitu ya. Kalau yang singular tadi rupanya Anda masih memperlihatkan bahwa itu kesimpulannya ketika dibalik masih make sense ya.
Tetapi sebenarnya mungkin ya itu karena singular ya. Tetapi kalau yang partikular benar biasanya karena O itu kan sifatnya partikular dan kemudian negatif gitu kan. Nah itu yang kemudian tetap saja hukum bahwa itu tidak dapat dibalik itu tetap dipegang saja begitu ya. Maka kemudian kalau Anda menghadapi soal yang O ya kemudian akan dengan mudah mengatakan bahwa tidak dapat dibalik begitu saja ya. Sementara itu dulu jawabannya ya. Nah sekarang saya tunjukkan sebentar ya mana. Catatan saya mengenai bahan-bahan UTS saya lihat dulu ya. Nah, ini. Oke, jadi kalau yang tentang pembalikan, oh iya masih ada satu lagi yang harus saya jelaskan ya. Ekuivalensi itu juga penyimpulan langsung. Itu adalah latihannya C dan D ya. Kalau Anda lihat di bukunya Logika Ilmu Menalar ini di halaman 138, susunlah pembalikannya dan selidikilah kalimat-kalimat berikut ini. Nah, sebelum itu mungkin saya perlu menjelaskan dulu ekuivalensi itu di halaman 125 buku Logika Ilmu Menalar ya. Apa itu ekuivalensi? Itu sebenarnya adalah ini tidak dibalik ya, tetapi yang harus kita ingat atau kita baca saja ya. Jika kita mengerti bahwa tidak ada orang Belgia yang menjadi jago pencak, maka secara langsung dapat kita simpulkan bahwa tidak ada jago pencak yang berbangsa Belgia. Jadi kalau A dan B itu tidak sama, maka dapat juga dikatakan A itu tidak sama dengan B. Jadi yang Anda lihat di situ adalah satu putusan itu bisa kemudian diungkapkan dengan cara yang bermacam-macam, tetapi sebenarnya artinya ekuivalen. Artinya ekuivalen itu sebenarnya kemudian sebenarnya muatan subjek dan predikatnya meskipun kemudian diubah dari sisi kata-katanya ya, tetapi tetap punya kebenaran yang sama. Atau contoh lain, apabila kita tahu bahwa ada orang pintar yang kurus, maka secara langsung dapat dikatakan pula bahwa ada orang kurus yang pintar. Kalau tak ada siswa yang lulus ujian, kemudian ya kita bisa mengatakan bahwa beberapa mahasiswa tidak lulus ujian itu benar. Jadi ini kalau kita perhatikan bagian di situ ya, jadi beberapa B sama dengan A, jadi beberapa B sama dengan A itu kan irisan yang ada di antara A dan B. Maka beberapa A itu tidak sama dengan B dan beberapa B itu tidak sama dengan A. Jadi ini semua ungkapan-ungkapan ini itu ekuivalen ya. Artinya mengatakan hal yang persis sama. Putusan-putusan baru itu sebenarnya tidak mengatakan sesuatu yang baru, hanya perumusannya yang berlainan. Tetapi dengan memakai subjek dan predikat yang sama. Jadi itu nanti bedanya dengan pembalikan. Kalau pembalikan itu diubah ya. Kalau ekuivalen itu sebenarnya subjek dan predikatnya sama, cuman kemudian diubah saja kata-katanya ya. Artinya kalau kita memakai beberapa B itu adalah A, itu kita juga sama dengan mengatakan ada A yang B. Tapi juga ada A yang bukan B. Atau ada B yang A dan ada B yang bukan A. Tidak semua A itu adalah B atau tidak semua B itu adalah A. Jadi semua hal itu ekuivalen begitu ya, tanpa mengubah subjek dan predikatnya. Jadi mengatakan sesuatu yang persis sama
dengan memakai subjek dan predikat yang sama, ya. Nah, kemudian jadi persoalan di sini kan, ketika kita kemudian melangkah semua A sama dengan B, kemudian kita mengubahnya menjadi semua B adalah A, nah itu kemudian menjadi bermasalah. Ya. Apa ada yang mau bertanya? Oh. Saya Romo. Silakan, siapa ini? Yuni. Ya, Yuni. Tolong yang lain di apa? Sebentar, saya mute all dulu. Oke, Yuni silakan di unmute dulu ya. Ya, masih berkaitan dengan contoh yang pembalikan tadi, Romo, yang di dunia ini banyak manusia yang bukan orang Indonesia. Kalau misalnya pembalikannya itu dijadikan seperti ini, Romo. Orang Indonesia bukan manusia yang banyak di dunia ini. Itu gimana, Romo? Sebentar, saya lihat di PowerPoint-nya dulu ya. Oke. Gimana? Di dunia ini banyak manusia yang bukan orang Indonesia. Oke, terus? Terus dibalik menjadi orang Indonesia bukan manusia yang banyak di dunia ini. Orang Indonesia bukan manusia. Bukan Ya. manusia yang banyak di dunia ini. Bukan manusia yang banyak. Di Maksudnya dunia. apa itu? Karena kalau dari yang pertama itu kan maksudnya mau menyatakan di dalam dunia ini banyak orang yang bukan orang Indonesia kan gitu ya, Mo ya? Iya, makanya kalau dibalik pasti Anda memang berusaha ya, tapi pasti akan ada ada sesuatu yang kalau dibalik ya dikatakan oleh bukunya Romo Gilis Gilarso itu, kalaupun itu make sense ya, itu hanya kebetulan gitu. Tapi ya pada prinsipnya memang tidak dapat dibalik, itu saja kalau menurut saya ya. Maka ya kalau kita menghadapi proposisi O, ya kita pegang prinsip aja bahwa itu tidak dapat dibalik gitu ya. Tapi sebenarnya dalam pembalikan ini sebenarnya yang menurut saya yang paling penting kita pegang itu adalah ya ini ya, sebenarnya tadi semua A itu adalah B, kalau dibalik itu tidak bisa menjadi semua B itu adalah A ya. Itu yang saya kira penting untuk kita lihat ya. Gabriel, silakan. Gabriel. Iya, baik. Terima kasih Romo. Ya. Romo, di sini yang saya mau tanyakan yaitu tentang ekuivalensi Romo. Tadi di buku yang Logika Ilmu Menalar tuh dikatakan bahwa kalau A dan B itu tidak sama, maka dapat juga dikatakan A itu tidak sama dengan B, atau A apa nih Romo yang tanda begini tuh tidak sama dengan B Romo. Misalnya kalau misalnya saya kasih contoh, apabila kita tahu bahwa ada orang jahat yang suka buat masalah, kalau soal tentang pertanyaan itu bagaimana Romo? Ada orang jahat yang sering buat masalah Romo. Maksudmu gimana ini? Itu secara langsung dapat dikatakan bahwa orang yang jahat itu selalu buat masalah, atau bagaimana Romo? Ada, ini pertanyaan bagus untuk melihat dalam ekuivalensi ini kita sebenarnya harus menjadikan subjek predikat dalam bentuk yang standar gitu ya. Itu yang harus kita ingat. Coba kamu kemukakan lagi contohmu tadi. Ada orang jahat yang selalu buat masalah, Romo. Ada orang jahat yang selalu
Buat membuat masalah. masalah ya. Iya, membuat Itu masalah. kan sama artinya dengan beberapa orang jahat selalu membuat masalah, begitu kan? Iya, Romo. Nah, bentuk maka itu adalah ada orang jahat yang selalu membuat masalah, itu adalah berarti adalah putusan I ya. Maka kemudian ekuivalennya adalah sebenarnya beberapa orang jahat selalu membuat masalah ya. Nah, sebenarnya untuk memudahkan kenapa kita fungsi dari ekuivalen itu adalah kemudian kalau kita menghadapi suatu kalimat yang tidak jelas mana subjek, mana predikatnya, dan apakah subjeknya itu partikular atau universal, kita jadikan saja dulu menjadi yang lebih jelas, misalnya dengan mengatakan beberapa orang jahat itu selalu membuat masalah. Dengan begitu kan jelas bahwa itu partikular gitu loh. Ya. Partikular afirmatif gitu ya. Jadi ekuivalen itu fungsinya seperti itu sebenarnya. Tadi lupa saya katakan. Terima kasih banyak, Romo. Baik, Andreas Wijaya. Andreas mau bertanya ya? Silakan Andreas. Mana Andreas? Halo? Romo. Ya. Halo? Gimana Andreas? Ya, baru terdengar suaramu. Silakan. Oh ya. Ya Romo, yang saya mau tanyakan itu mengenai ekuivalensi. Soalnya kok sepertinya agak bertabrakan dengan rumus pembalikan ya Romo. Seperti misalnya dikatakan di sini beberapa A itu benar, maka ada juga keputusan-keputusan misalnya beberapa A tidak sama dengan B atau beberapa B tidak sama dengan A. Itu kalau dilihat dari rumus pembalikan agak lucu jadinya gitu Romo. Seperti misalnya kalau kita mengatakan tadi dari contoh pembalikan beberapa manusia itu jenderal. Kalau kita gunakan ekuivalensi, jadi kita bisa mengatakan beberapa jenderal itu bukan manusia gitu Romo. Sebentar. Beberapa jenderal itu? Beberapa manusia itu jenderal. Beberapa manusia itu jenderal. Maka secara ekuivalensi saya bisa mengatakan beberapa jenderal itu bukan manusia. Apakah seperti itu, Romo? Tidak, pasti tidak seperti itu. Itu yang kamu katakan beberapa B bukan A gitu kan? Iya, Romo. Beberapa A itu B, itu kan sebenarnya mau mengatakan, ya ini agak membingungkan memang ya penjelasan ekuivalensi di sini itu. Tidak semuanya ekuivalensi sebenarnya, ini harus dibaca lebih hati-hati ya. Kalau beberapa B adalah A, itu kan mau menunjukkan overlapping lingkaran antara A dan B itu kan ya. Iya. Beberapa A bukan B, beberapa A itu adalah daerah yang ya ini memang agak membingungkan ya. Sebenarnya kalau ini kan juga sudah dibalik beberapa B itu adalah A ya, itu kan berarti sudah dibalik A menjadi I kan itu ya, artinya sudah terjadi pembalikan kan ya. Maka sebenarnya yang ini sebenarnya kalau begitu saya koreksi, contoh ini memang membingungkan ya. Jadi yang dimaksud ekuivalensi itu sebenarnya hanya misalnya kalau beberapa A itu adalah B, itu ekuivalensinya adalah ada A yang adalah B gitu saja. Sebenarnya
kalau kemudian ada A yang bukan B, itu ekuivalensinya adalah beberapa A tidak sama dengan B gitu loh ya. Jadi ini ada membingungkan contohnya ya. Ini tidak semua ekuivalen. Memang kamu benar Andreas. Kita harus kritisi ini ya. Jadi yang ekuivalen itu sebenarnya hanya kalau beberapa A itu B, sebenarnya adalah ada A yang adalah B ya. Atau tidak semua A itu adalah B ya. Tetapi kalau kemudian dibalik tidak semua B adalah A, itu sudah pembalikan sebenarnya, ya kan? Iya, Karena tidak ini jadi ini harus kita kritisi ya. Kamu benar. Jadi saya kurang teliti membaca ini. Jadi yang tidak semua B adalah A itu berarti adalah beberapa B adalah A ya. Itu sudah berbeda kan dengan beberapa A adalah B, itu kan sudah dibalik beberapa berarti ya kan. Memang masih benar dalam arti beberapa, kalau kita mengatakan beberapa A adalah B, itu memang masih sama kebenarannya dengan beberapa B adalah A ya. Karena kan sebenarnya kalau dibalik I tetap menjadi I begitu kan ya. Tetapi ya kemudian seperti yang kamu katakan, yang agak membingungkan itu di sini. Kemudian jadi O, Romo. Iya, Jadi itu yang saya kira ini contoh ekuivalensi yang dengan memudahkan seolah-olah itu sama semua, memang harus dikoreksi saya kira di sini. Kamu benar Andreas. Terima kasih. Ya. Oke, ya. Romo. Sudah semua ya? Maaf Romo, boleh saya bertanya lagi? Silakan Gerald, terakhir. Oke. Untuk sebelumnya untuk pertanyaan tadi siapa tadi Andreas Wijaya, mungkin ini kali ya Romo dan Andreas, karena di situ itu kan irisannya nggak semua. Ini saya coba menggambarkan di papan tulis kecil saya, mudah-mudahan bisa dilihat. Di sini mungkin agak gelap kali ya. Jadi jenderal itu semuanya termasuk di dalam manusia, nggak seperti gambar di situ Romo. Kalau di situ kan ada A yang di luar B, ada B yang di luar A. Tapi kalau di sini saya menggambarkan bahwa semua jenderal itu lingkarannya ada di dalam manusia. Jadi mungkin titik kesalahannya di situ kali ya Romo ya. Jadi kita bingung. Iya, tapi kan saya tetap setuju dengan Andreas tadi bahwa sebenarnya itu ada beberapa hal yang tidak ekuivalen dalam arti bahwa itu sudah hasil pembalikan gitu loh ya. Memang tidak masalah karena kalau kemudian dikatakan bahwa kalau beberapa A itu B kemudian dibalik menjadi tidak semua B itu adalah A, ya memang luasannya tetap sama gitu ya. Nah kemudian memang akan sebenarnya yang Andreas mengatakan tadi, contohnya tadi kan semua jenderal adalah, gimana contohmu tadi Andreas, sorry? Contoh saya tadi itu beberapa manusia itu jenderal. Nah kalau dibalik jadinya kalau menurut ekuivalensi bisa dikatakan beberapa jenderal itu bukan manusia. Beberapa B bukan A gitu kan? Iya. Beberapa B tidak sama dengan A. Iya. Sebenarnya kalau tambahan dari Gerald tadi sebenarnya itu ekuivalen di sini itu hanya kalau A dan B overlapping gitu kan, bukan kalau dia ada di dalam gitu kan? Iya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah bahwa sebenarnya kalau lingkarannya overlapping seperti ini gitu ya, benar-benar Gerald juga bahwa ekuivalen itu kemudian menjadi persoalan ketika ya sebenarnya contoh yang Andreas kemukakan tadi itu adalah
ketika beberapa jenderal bukan manusia itu tidak pada irisan gitu ya. Itu adalah sebenarnya harusnya kan jenderal itu masuk di bagian manusia. Maka kemudian B itu adalah bagian dari A. A itu manusia, B itu jenderal gitu kan ya. Maka kemudian kalau dibalik ya tidak bisa kemudian beberapa jenderal bukan manusia begitu ya. Artinya itu tidak berlaku untuk lingkaran yang B-nya itu di dalam A gitu kan? Gerard ya maksudmu? Iya betul Romo. Jadi kita bisa membaliknya, ada manusia yang bukan jenderal, bukan ada jenderal yang bukan manusia, itu jadi ngaco ntar. Itu karena beda lingkarannya kayaknya Romo. Iya justru ya kalau memahaminya seperti itu juga bisa. Jadi Andreas ini maksudnya yang ekuivalen itu kalau lingkarannya hanya overlapping antara A dan B gitu saja. Itu masih bisa berlaku bahwa beberapa B itu bukan A kan, ya itu masih benar, ya itu ekuivalen. Tapi kalau kemudian B itu di dalam A, maka kemudian itu adalah pernyataan yang berikutnya, semua A itu adalah B, ya. A di situ berarti jenderal, semua A adalah B, B itu manusia, A-nya di dalam B, ya. Nah kalau itu dibalik, nah itu nggak berlaku untuk jadi ini sebenarnya ekuivalen itu hanya berlaku untuk lingkaran yang beririsan, bukan kalau B-nya itu di dalam A gitu. Apakah cukup membantu penjelasan ini, Andreas? Iya, sepertinya bisa membantu. Iya, oke. Terima kasih Gerard tadi. Terima kasih Gerard juga. Iya. Oke, sekarang saya masuk pada bagian berikutnya yaitu perlawanan ya. Saya kira mungkin PowerPoint saya itu sangat singkat ya. Tapi sebenarnya ya akhirnya saya hanya menjelaskan tentang segi 4 oposisi ya yang bentuknya seperti ini. Tapi mungkin yang harus kita lihat itu adalah ini. Apa sebenarnya arti perlawanan itu ya. Dan saya kira kemudian bahannya yang bisa kita baca itu adalah dari buku Logika Ilmu Menalar di halaman 130 tentang oposisi. 130, 131 ya. Di sini jelaskan perlawanan atau oposisi itu terdapat antara dua putusan yang mempunyai subjek dan predikat yang sama, tetapi berbeda-beda dalam luas dan atau bentuknya. Jadi kalau saya mengacu pada PowerPoint segi 4 oposisi ini ya, ini adalah dua putusan ya yang mempunyai subjek dan predikat yang sama. Coba Anda perhatikan di sini semua siswa adalah pandai, semua siswa tidak pandai, beberapa siswa pandai, beberapa siswa tidak pandai. Subjek dan predikatnya sama, semua siswa. Subjek, predikat itu pandai, ya, tetapi berbeda-beda luas dan bentuknya. Jadi luasnya itu adalah di sini semua siswa dan di sini beberapa siswa ya. Lalu bentuknya afirmatif dan negatif, semua siswa pandai, semua siswa tidak pandai. Nah, ini adalah komposisi dari semua atau 4 kemungkinan dari putusan-putusan itu. Nah, kita membandingkan dua putusan itu. Misalnya
antara semua siswa adalah pandai dengan beberapa siswa tidak pandai. Ini ada oposisi, ya. Tetapi kualitas oposisinya itu berbeda-beda, ya. Kalau antara A dan O, antara I dan E, itu disebut sebagai kontradiktoris. Ini perlawanan yang sempurna, ya. Nah, bagaimana kita memahami perlawanan itu? Bagaimana kita mau ditunjukkan bahwa perlawanan itu sifatnya berbeda-beda? Itu kemudian di sini diajukan suatu contoh yang saya kira bisa membantu kita untuk memahami, misalnya apa bedanya oposisi yang bersifat kontradiktoris dan apa bedanya dengan yang kontraris dan subaltern misalnya, ya. Jadi seperti ini. Seorang anak misalnya kita bayangkan kita beri tugas untuk memilih dan mengumpulkan batu-batu, ya. Jadi ada kumpulan batu di sana, kita bisa bayangkan ada batu yang putih, ada batu yang abu-abu, ada batu yang hitam, ada batu yang agak kemerah-merahan dari bata, seperti itu, macam-macam, ya, bisa kita bayangkan, ya. Nah, kalau anak itu kita beri 2 kotak saja, ya. Kemudian kita suruh untuk 2 kotak itu tolong yang satu kamu isi batu yang putih, yang kotak yang kedua itu adalah batu yang tidak putih, ya. Nah, bisa kita bayangkan kan, kemudian anak itu dengan mudah yang putih semua dimasukkan satu kotak, yang tidak putih dimasukkan dalam kotak yang lain. Apakah ada batu yang sisa di sana? Tidak ada, bukan? Nah, ini adalah contoh kalau kita kemudian melawankan antara putih dan tidak putih, ini adalah contoh perlawanan yang sempurna, yang bertentangan satu sama lain. Artinya, tidak dapat sekaligus batu itu putih, ya, dan tidak putih, gitu, ya. Pilihannya hanya 2, putih atau tidak putih. Maka ini yang disebut sebagai perlawanan kontradiktoris. Intinya adalah bahwa tidak ada kemungkinan ketiga, tidak ada kemungkinan yang lain, ya. Tetapi sekarang kita bayangkan situasi yang kedua. Kita minta anak itu untuk membedakan, kita beri 2 kotak juga, ya, batu yang putih dan batu yang hitam. Hitam dan putih kan perlawanan juga, kan, ya kan? Seperti putih dan tidak putih. Tapi kalau kita menugasi anak itu putih dan hitam saja, ya, maka kemudian, yaitu saya mengatakan tadi, ada batu yang warnanya abu-abu, ada batu yang warnanya kemerah-merahan dari Batak kali, ya. Nah, kemudian kan ada sisa, begitu kan? Jadi tidak semua batu itu bisa dimasukkan dalam 2 kotak tadi. Ada batu yang berwarna bukan putih dan bukan hitam yang tersisa, ya. Jadi di situ kemudian ada kemungkinan yang ketiga. Jadi ada bentuk perlawanan seperti dalam putih dan hitam itu bukan perlawanan yang kontradiktoris. Putih dan hitam itu adalah perlawanan yang lain, yang tidak kontradiktoris. Maka itu yang disebut ada kemungkinan ketiga itu, ada yang tidak dapat ditentukan dari batu-batu itu dimasukkan ke dalam satu kotak. Ada nanti dalam perlawanan itu Anda akan mengenal bahwa bukan saja suatu putusan itu benar atau salah, tetapi ada kemungkinan yang ketiga, yaitu bisa benar atau salah, gitu. Jadi yang misalnya batu yang merah tadi, ya bisa saja dimasukkan sebagai dikategorikan batu yang hitam misalnya karena berwarna, tetapi bisa juga tidak, kan? Jadi itu yang tidak dapat ditentukan. Maka ini adalah bentuk perlawanan yang tidak kontradiktoris, ya. Dan ini perlawanan yang tidak sempurna.
Dan kemudian dalam oposisi di sini disebutkan sebagai perlawanan yang kontraris, atau perlawanan yang subkontraris, atau perlawanan subaltern, ya. Maka ini yang harus kita pegang, ya. Jadi kemudian kalau perlawanan yang sempurna itu adalah yang dia apa istilahnya ini diagonal, ya, yang tidak mendatar atau menurun. Ya, yang diagonal ini adalah yang kontradiktoris. Jadi perlawanan kontradiktoris itu adalah perlawanan antara A dan O, I dan E. Jadi di situ tidak ada kemungkinan tiga. Kalau semua siswa itu pandai itu benar, maka beberapa siswa tidak pandai pasti salah. Ya. Tapi kalau ini salah, ini pasti benar. Tidak ada kemungkinan ketiga. Tapi kalau beberapa siswa pandai itu I dan E dan I sama saja, semua siswa tidak pandai itu benar, maka beberapa siswa pandai pasti salah, gitu ya. Ini perlawanan yang sempurna yang disebut sebagai kontradiktoris. Karena ini bertentangan itu menurut luas dan bentuknya. Tetapi ada perlawanan lain yang menurut bentuknya saja antara A dan E misalnya itu yang disebut sebagai kontraris, atau antara I dan O yang disebut sebagai subkontraris, ya, yang sebenarnya kemudian perlawanannya itu ada kemungkinan ketiga bahwa kemungkinan ketiga itu misalnya kalau semua siswa itu pandai, semua siswa tidak pandai itu ya akan kita lihat bahwa belum tentu itu benar atau salah, ya. Nah, oke, sekarang saya masuk jadi dalam perlawanan yang perlu kita pegang itu adalah kontradiktorisnya. Karena itu yang paling jelas, ya. Kontradiktoris itu adalah soal benar atau salah, ya. Yang satu benar, yang lain pasti salah. Itu yang perlawanan yang paling kuat, ya. Sekarang saya masuk di halaman 133, ya. Jadi sekarang kita masuk pada yang kontraris. Kontraris itu adalah antara A dan E, ya. Bagaimana sifatnya ini? Jadi ya ini kan yang berbeda cuma bentuknya. Yang satu afirmatif, A afirmatif, yang E negatif, ya. Jadi putusan yang berlawanan ini tidak dapat sekaligus bersama-sama benar. Jadi kalau ini semua siswa pandai itu benar, maka semua siswa tidak pandai itu pasti salah. Tetapi kalau semua siswa pandai itu adalah salah, ya, apakah kita bisa memastikan bahwa semua siswa tidak pandai itu benar? Belum tentu juga. Jadi kalau kita menyatakan semua siswa pandai itu salah, ya, maka semua siswa tidak pandai itu bagiannya bukan salah tetapi TDD, tidak dapat ditentukan. Karena kedua-duanya itu dapat salah, ya. Karena ya kalau semua siswa pandai itu salah, ya berarti kan mungkin hanya beberapa siswa yang pandai, kan. Kalau beberapa siswa pandai, kalau kita mengatakan semua siswa itu tidak pandai, nah ini juga kemudian kalau ini menjadi sesuatu pernyataan yang tidak dapat ditentukan. Jadi kalau dalam kontraris itu, ya, ini adalah bentuk perlawanan yang bisa kedua-duanya benar, tetapi tidak bisa kedua-duanya salah. Kalau yang satu benar, yang lain tentu salah. Tetapi kalau yang satu salah, yang lain dapat benar, dapat salah. Ya, ini adalah bentuk kontraris. Yang subkontraris itu di halaman 134, ya, itu dua putusan partikular, ya. Bentuknya afirmatif dan negatif, ya. Dari putusan itu kalau ada yang satu salah, ya, maka yang lainnya pasti benar. Jadi kalau beberapa siswa pandai itu salah,
maka pasti beberapa siswa tidak pandai itu benar. Tetapi kalau beberapa siswa pandai itu benar, beberapa siswa pandai benar. Apakah berarti bahwa beberapa siswa tidak pandai itu salah? Belum tentu, ya. Dapat benar, dapat salah. Jadi kalau di sini itu lawannya dari yang hubungan antara yang kontraris, ya. Kalau kontraris tadi, kalau yang satu benar, yang lain pasti salah. Kalau ini, kalau yang satu salah, yang lain pasti benar, ya. Kalau yang satu benar, justru yang lain tidak dapat ditentukan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah hubungan yang disebut sebagai subaltern. Nah, ini lebih kompleks lagi, ya. Artinya kemudian ya memang itu adalah hubungannya adalah sama-sama afirmatif, tetapi yang membedakan adalah yang satu universal, yang satu partikular, ya. Nah, ya ini hanya dikatakan oleh di sini bahwa hubungannya itu adalah dapat kedua-duanya salah, dapat kedua-duanya benar, dan dapat yang satu benar, satu salah. Itu mungkin agak membingungkan. Saya kira di buku logikanya Romo Alex Lanur itu dijelaskan dengan lebih lebih teliti maksudnya apa, ya, itu di sebentar. Oke. Jadi di halaman 36 bukunya Romo Alex Lanur 3637 itu tentang perlawanan subaltern ini seperti ini. Jadi jika yang universal benar, maka yang partikular pasti benar. Jadi kalau semua siswa pandai, kita mengatakan berapa siswa pandai pasti benar, ya. Tetapi jika atau juga ini semua siswa tidak pandai, maka beberapa siswa tidak pandai pasti benar, ya. Tapi jika yang universal kalah, kalau semua siswa pandai itu salah, maka di sini tidak bisa ditentukan benar atau salahnya. Bisa saja beberapa siswa pandai itu masih benar karena tidak semua siswa pandai, kan. Tetapi bisa juga salah, ya. Juga sama halnya, semua siswa tidak pandai ini salah, maka kemudian beberapa siswa tidak pandai itu bisa benar, bisa salah. Ini hubungannya dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, jika yang partikular benar, maka yang universal itu tidak dapat ditentukan. Kalau beberapa siswa adalah pandai itu benar, belum tentu semua siswa adalah pandai itu benar, kan? Tetapi kalau beberapa siswa pandai itu salah, maka justru yang universal ini juga salah, gitu, ya. Wong beberapa siswa pandai aja salah, apalagi kita mengatakan semua siswa pandai pasti juga salah, gitu, ya. Jadi hubungannya kalau dari partikular ke universal, kalau yang partikular ini salah, maka yang universal pasti salah. Tetapi kalau ini benar, belum tentu yang yang universal ini salah. Belum tentu, ya. Kalau sini benar, ini bisa benar, bisa salah, ya. Maka kemudian di bagian berikutnya ini kemudian ini kita mendapatkan bagian yang seperti ini. Jika A benar, maka yang selalu dapat ditentukan itu benar salahnya itu yang kontradiktoris. Ini kontradiktoris antara A dan I. Kalau ini benar, E pasti salah. Kalau A benar, hubungannya dengan subaltern dengan I, ya, yang I pasti benar. Kalau A benar, hubungannya dengan dengan O, ini A dan O itu yang maksud saya yang A dan O ini yang pasti itu adalah benar salahnya bisa
tidak ada kemungkinan ketiga ya. Jadi kalau Anda perhatikan A dan O salah, O dan A itu benar dan salah ya. E dan I benar salah, I dan E itu juga benar salah ya. Nah, oke. Ini secara umum teorinya seperti itu. Jadi yang harus Anda pegang adalah seperti ini. Pertama, kalau kita bicara perlawanan, kita harus pegang bahwa hanya perlawanan kontradiktoris itu adalah perlawanan yang tidak ada kemungkinan ketiga. Lalu perlawanan-perlawanan yang lain itu punya kemungkinan tidak dapat ditentukan, gitu ya. Ada beberapa variasi di sana. Itu saja yang perlu Anda pegang. Lalu kemudian nanti bagaimana Anda mengerjakannya itu nanti coba Anda pelajari di contoh berikut ini ya. Misalnya yang nanti kemudian soalnya akan menjadi seperti ini. Jadi berikanlah perlawanan kontradiktoris, kontraris, subkontraris, dan subaltern dari putusan-putusan di bawah ini. Kemudian tentukanlah mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang tidak dapat ditentukan benar salahnya jika contohnya benar. Jadi misalnya semua kursi rusak itu benar, maka kemudian ini adalah bentuk A ya, putusannya, maka kontradiktorisnya itu pasti salah. Maka kontradiktorisnya adalah beberapa kursi itu tidak rusak, itu pasti salah, karena kontradiktoris ya. Tetapi kemudian A dan E itu hubungannya kontraris, semua kursi itu tidak rusak, itu juga salah ya. Subkontraris kosong, lalu kemudian subalternnya itu ya kalau universal benar, maka yang partikular pasti juga benar ya. Tetapi kemudian pertanyaannya ini ada 4 soal yang coba Anda pelajari dulu ya. Lalu kemudian jika contohnya salah, ini kebalikannya. Jika A salah, maka kontradiktorisnya itu pasti benar ya. Kontradiktorisnya itu justru tidak dapat ditentukan, dan juga kalau yang universal itu salah, yang partikular tidak dapat ditentukan juga. Maka komposisinya akan seperti ini. Coba Anda pelajari dulu hal ini, minggu depan saya jelaskan.